Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat malam, warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Naikol GPIB bersama saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Porawo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Layang, Tanjung Piayu, Batam. Di malam hari ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, pada malam hari ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Juga biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjuang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ke hari. Bimbing hamba-Mu yang akan berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba mampu memberitakan kebenaran yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ialah perikop
atau bagian perikop dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Bagi orang-orang Yahudi, keselamatan dari YHWH itu dikhususkan hanya untuk mereka. Sehingga warga dan sahabat GPIB yang terkasih, mereka seringkali menganggap bahwa orang-orang yang di luar mereka atau orang-orang asing dianggap tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orang Yahudi yang kita baca dalam Alkitab adalah orang-orang yang eksklusif. Warga dan sahabat GPIB, dalam bacaan kita Yesus mengatakan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi. Kita pun tahu bersama bahwa saat Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, dikatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, atau lebih tepatnya lewat keturunan Abraham bangsa-bangsa lain akan diberkati. Hal inilah warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diperkenalkan oleh Yesus, bahwa lewat dirinya yang adalah Mesias, keselamatan itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua umat manusia atau semua bangsa. Injil Yohanes ingin mengatakan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi Yesus datang juga untuk orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi. Dalam bacaan kita dikatakan juga bahwa ada penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dari sini kita bisa tahu bahwa semua orang, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi, itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan sederhana bahwa siapa yang yakin akan keselamatan dalam Yesus Kristus, dia akan menyembah Allah dalam roh. Menyembah Allah dalam roh dapat diartikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menyembah Allah secara sungguh-sungguh. Bukan menyembah Allah hanya demi keinginan pribadi atau kepentingan pribadi diri sendiri, atau hanya menyembah Allah untuk mendapatkan imbalan. Menyembah Allah dalam roh artinya bahwa segenap kehidupan itu dipakai untuk menyembah dan memuliakan Allah. Menyembah Allah dengan roh artinya mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi. Dalam bacaan kita juga dikatakan menyembah Allah dalam kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya memiliki sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang benar ini tentunya bukan hanya soal menjaga diri supaya tidak berbuat jahat. Sikap hidup yang benar juga termasuk bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu orang yang memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan siapa yang benar. Warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita berhadapan dengan berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita seringkali memutarbalikkan kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ada juga peristiwa-peristiwa yang menutupi kebenaran, sehingga kebenaran itu tidak muncul ke permukaan. Bahkan mungkin sengaja kebenaran itu ditenggelamkan. Bahkan ada peristiwa-peristiwa juga yang membuat kesalahan atau kejahatan menjadi kebenaran. Hal itu tampak dalam seluruh peristiwa yang kita hadapi, yang ada di media-media,
yang kita baca atau yang kita lihat, bahkan kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus tentunya kita tahu di mana kita berpihak, yaitu kita berpihak pada kebenaran. Di malam hari ini, warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkomitmen untuk senantiasa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan mari kita selalu berpihak dan berjuang untuk kebenaran. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Warga dan sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami diminta oleh firman Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu, jadi sudah layak dan sepantasnya kehidupan kami persembahkan hanya kepadamu. Dan firman Tuhan juga memberitakan kepada kami supaya kami menjadi orang yang berkomitmen untuk memperjuangkan kebenaran dalam kehidupan kami. Maka biarlah ya Allah, Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami mampu melaksanakan kebenaran firman. Di malam hari ini ya Bapa, kami mau bersyukur atas segenap hal yang boleh ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas aktivitas yang boleh kami jalani dari pagi hingga malam hari ini, baik itu usaha, kerja, bahkan aktivitas kami. Atau ada yang sebagian besar, atau ada yang sebagian dari kami yang bahkan masih melaksanakan tugas dan tanggung jawab di malam hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah apa yang kami lakukan di hari ini boleh terus memuliakan nama Tuhan, dan apa yang kami lakukan di hari ini boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa sorgawi, di malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang akan menghadapi tahun politik. Biarlah ya Allah, kedamaian, kesejahteraan yang boleh ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami yakin dan percaya siapapun yang terpilih nanti itu Tuhan yang memberkatinya, dan Tuhan yang akan menuntun mereka untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, lebih damai, dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, terkhususnya GPIB. Biarlah kami tetap setia untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah seluruh program kerja yang sudah ada dan ke depan, biarlah semuanya itu boleh tetap terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bapa Sorgawi, berkati seluruh fungsionaris Majelis Sinode agar dapat mampu melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Bapa dalam kerajaan sorga untuk kehidupan kami sekalian. Berkati tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha kami, aktivitas kami sehari-hari. Biarlah itu semua boleh menjadi persembahan yang hidup ke hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, biarlah penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit atau dalam kelemahan jasmani.
Biarlah Tuhan Yesus yang sudi menjamah dan menyembuhkan serta memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang memiliki persoalan-persoalan dan kesulitan hidup, baik itu pergumulan ekonomi mereka, pergumulan hidup mereka dalam rumah tangga, apapun itu. Kami mohon supaya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi pergumulan hidup mereka. Dan kami yakin Tuhan Yesus yang akan menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Sebagian dari kami juga akan beristirahat di malam hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat dalam pelukan hangat kasih Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kami siap untuk menjalankan tugas panggilan dan pengutusan kami. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam warga dan sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.